Halo kaum intelektual sekalian, kemarin lalu ada yang nanya di kolom komentar, "Bang, kenapa Konoha itu terlalu heboh ngurusin yang namanya Palestina? Sementara negara-negara Arab ya, negara-negara yang dekat dengan Palestina itu nggak terlalu heboh gitu, nggak seheboh Konoha." Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Konoha itu terlalu heboh banget gitu ngurusin yang namanya Palestina? Apakah Palestina itu bagian daripada provinsi Konoha? Kalau misalnya dia mengatakan bahwa Palestina itu bukan daripada provinsi Konoha, lalu kenapa kita heboh sendiri gitu? Ya, sementara negara-negara Arab santuy-santuy aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada alasan lain gitu yang tidak kita sadari gitu? Apakah ada alasan yang paling mengejutkan gitu? Kenapa mereka itu seakan-akan gak peduli dengan nasib daripada rakyat gajah? Apakah rakyat gajah ini memang orangnya bebal gitu? Apakah karena mereka ini susah dibilangin gitu? Apakah karena ada faktor lain? Menurut saya ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Sebenarnya saya sudah sering bahas masalah ini ya, tapi ada satu faktor yang jarang saya bahas gitu ya, dan jarang saya bongkar. Apa itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa pemerintah Konoha atau politisi-politisi di Konoha itu mereka heboh sendiri gitu ya, kepo dengan urusan luar negeri gitu, urusan gajah gitu ya. Alasan yang paling mempengaruhi itu karena ini ada hubungannya dengan politik. Jadi ini semacam alat tawar politik. Kalau saya perhatikan tuh ya, kalau misalnya ada calon kandidat presiden di Konoha itu yang berpihak pada Palestina, yang akan mendukung yang namanya Palestina, maka dia akan menang. Itu saya perhatikan. Kalau kita ambil contoh lain misalnya seperti Pak Gus Dur ya. Gus Dur itu kan nggak terlalu peduli dengan Palestina kan, malah dia berteman dengan Israel ya. Padahal tujuannya bagus sebenarnya. Apa tujuannya? Tujuan daripada Gus Dur itu ya untuk mendamaikan yang namanya Palestina itu kita harus berteman dengan Israel gitu. Makanya Pak Gus Dur itu bersahabat dengan Israel. Tapi warga Konoha, mohon maaf yang IQ-nya setara dengan gorila, nggak mengerti hal itu. Sehingga Gus Dur dilengsarkan. Itu salah satu penyebab kenapa Gus Dur dilengsarkan. Karena Gus Dur itu konco-koncoan dengan orang Israel gitu, dengan presiden Israel. Padahal tujuan daripada Gus Dur itu sebenarnya mulia. Ya, kalau kita mau mendamaikan Israel dengan Palestina itu, kita harus berteman dengan keduanya. Ibarat tetangga kita berantem nih ya. Kalau misalnya tetangga kita berantem, gimana kita mau mendamaikan coba kalau kita cuma berpihak pada satu orang doang? Nggak bisa kan? Harus benar-benar netral gitu ya. Nggak berpihak pada si A, nggak berpihak pada si B gitu. Jadi ibarat mendamaikan tetangga itu kita harus berteman kedua-duanya gitu. Nggak boleh berpihak pada salah satu. Ya kalau berpihak pada salah satu ya pasti ada kecurigaan dong ya. Sama seperti Israel misalnya. Kalau kita membela Palestina itu Israel pasti curiga kan sama Konoha. Curiga dong ya kan. Soalnya kita kan nggak ada hubungan diplomatik sama Israel ya. Jadi menurut saya ini sebagai alat tawar politik dari dulu sampai sekarang. Kalau ada presiden yang berani-berani mencoba mentang yang namanya Palestina, maka akan hancur karirnya, dihancurkan oleh warga Konoha yang IQ-nya setara gorila ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Jadi gini guys, saya tidak sedang memojokkan gajah di sini ya, tapi gini, kita tuh masih banyak urusan di Konoha. Kenapa kita nggak fokus aja mengurus yang namanya Konoha? Toh juga ya kita tuh nggak terlalu berperan ya mengurus yang namanya Palestina. Apa buktinya? Buktinya donasi kita tuh nggak masuk 10 besar. 10 besar yang mendonasi ke Palestina nggak masuk Indonesia. Nggak ada, mana datanya coba. Justru yang paling pertama itu yang jarang dipublikasi atau jarang dibongkar oleh netizen-netizen warga Konoha itu ya Amerika lah salah satu donatur terbesar di Palestina. Diikut dengan Jepang, ya, kemudian Arab Saudi, Inggris, dan lain sebagainya. Indonesia nggak termasuk kok. Jadi kita itu cuman heboh sendiri aja gitu. Bantu kagak tapi heboh sendiri gitu. Jadi mohon maaf ya agak lebay gitu ya. Lebaynya itu berlebihan. Ya Pak Prabowo juga menggebu-gebu sebagai ya biar ada dukungan tahun 2029. Nggak
lebih dari situ ya. Karena saya melihat Pak Prabowo ini sangat cinta dengan jabatan, sangat terobsesi ya dengan jabatan. Buktinya apa? Buktinya dia rela berteman dengan Pak Jokowi biar dia menang. Dia rela menggandeng Gibran biar dia menang. Yang penting menang gitu ya, haus akan jabatan. Jadi Pak Prabowo itu bukan seorang negarawan, tapi seorang politisi praktis yang pengen instan-instan. Dia rela membela negara lain, tapi negara sendiri ditelantarin gitu. Di Konoha kan masih banyak masalah tuh. MBG tuh urusin ya. Kemudian Papua tuh urusin ya. Papua juga masih sekarat kok. Gimana kita mau bantu negara lain kalau negara kita juga ribut, berantem, kotok-kotokan. Ya urusin tuh masalah intoleransi ya. Ada banyak tuh masalah di Konoha. Kenapa kita sibuk sendiri gitu, heboh sendiri tuh mengurusi negara luar. Jadi hal seperti inilah yang tidak bisa diterima oleh warga Konoha. Tapi disclaimer ya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini. Saya juga tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel ya. Tapi ya, kalau disuruh memilih, ya lebih baik kita mengurusi negara kita dulu gitu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa kita itu terlalu mengurusi yang namanya Palestina gitu. Kenapa warga Konoha terlalu heboh sendiri gitu. Karena hilangnya yang namanya nasionalisme. Jadi kita itu sudah hilang tahu nasionalisme kita itu. Nggak percaya gini ya. Ini indikasi pertama. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang masih bangga menjadi negara Indonesia? Ya kan? Nggak terlalu banyak kan? Mungkin cuma 20% atau 30% ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena impact. Impact yang diberikan oleh negara kita, impact yang dihasilkan oleh pemerintah kita itu nggak sebanding gitu. Jadi apakah kita bangga menjadi negara Indonesia? Ya kalau saya sendiri bangga ya. Tapi kan banyak mengatakan, iya saya bangga, tapi di mulut doang gitu. Kalau Anda bangga jadi warga negara Indonesia, ya lu harus membela yang satu bangsa dong ya, bukan membela bangsa lain gitu yang tidak ada hubungannya dengan Konoha ya kan. Jadi karena lunturnya nasionalisme. Kenapa di zaman Pak Soeharto kita tidak menggebu-gebu gitu, tidak heboh sendiri membela yang namanya Palestina? Kenapa? Ya karena di situ nasionalisme kita tuh sangat tinggi sekali gitu. Sehingga kita lebih fokus mengurusi negara kita ya, fokus mengurusi bangsa kita gitu. Gak ada ya menghabiskan energi mengurusi bangsa lain gitu. Justru karena tergerus yang namanya nasionalisme. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa nasionalisme kita tergerus? Apakah ini ada hubungannya dengan prinsip? Apakah ini ada hubungannya dengan paradigma? Sangat berhubungan. Jadi gini guys ya, di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Disclaimer on ya, bagi teman-teman muslim ya, mohon maaf ya, ini hanya di Konoha. Agama Islam itu kan agama damai ya. Jadi kalau agama Islam itu agama damai, ngapain Anda dikit-dikit marah gitu ya. Dikit-dikit emosi gitu, jangan seperti itu guys ya. Namanya juga agama damai ya kan. Jadi gini guys, kenapa warga Konoha itu makin hari nasionalisme itu makin luntur? Apa alasannya? Ya karena dipengaruhi oleh paradigma atau prinsip-prinsip daripada agama itu sendiri, dipengaruhi oleh ideologi agama. Karena agama di Konoha itu ya, nggak semua agama tapi ya, ada agama tertentu di Konoha yang mengatakan kita harus lebih memilih yang seiman daripada yang senegara, lebih memilih yang seagama daripada senegara. Tapi di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu biasanya anti kritik ya. Kalau warga Konoha kan enggak. Jadi ini hanya di Konoha. Itu pengaruhnya. Lebih memilih yang namanya seiman daripada senegara. Ada semacam prinsip seperti itu ya. Jadi nasionalisme kita sudah luntur. Kita menganggap bahwa yang senegara dengan kita itu yang seiman dengan kita, seagama dengan kita. Jadi artinya kita itu sudah berubah menjadi negara agama ya. Konoha itu sudah berubah menjadi negara agama secara tidak langsung. Buktinya Pak Prabowo tuh ya, dukung Palestina tuh apa coba kalau nggak ada hubungan dengan agama? Coba kalau Palestina beragama Kristen, apakah dibela? Enggak lah. Apakah dibela kalau beragama Buddha? Enggak lah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Potong kuku saya kalau itu terjadi ya. Nggak mungkin lah. Kemudian apalagi yang jadi permasalahan? Kenapa negara-negara Arab itu tidak peduli dengan Palestina, sementara warga Konoha itu heboh sendiri gitu? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena
mereka lebih memilih yang namanya kepentingan nasionalisme mereka, kepentingan pribadi negara mereka daripada kepentingan luar negara mereka. Jadi mereka itu nggak mau ngambil risiko. Kalau mereka ngurusin yang namanya Palestina, maka mereka akan berhadapan dengan Israel. Berhadapan dengan Israel itu sama dengan berhadapan dengan Amerika. Sementara Amerika itu ya sangat ditakuti oleh negara-negara Arab. Ditakuti bukan karena Amerika itu mengerikan, tapi karena ketergantungannya. Tergantungan teknologi, ya, ketergantungan segalanya. Sehingga kalau misalnya nih ya berani-berani nih ngebelain Palestina, maka akan digertak oleh Amerika. Jadi kartu kuncinya itu adalah Amerika. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh Israel itu kan ya seperti mengadu terhadap Amerika. Oh Israel itu begini, oh Zionis dan sebagainya. Kalau nggak ada Amerika nggak bakalan seperti itu, bla 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 bla. Terus kalau saya perhatikan, kenapa Amerika membela Israel itu? Karena Israel itu layak dibela. Kenapa saya mengatakan Israel itu layak dibela? Jadi gini guys, ini nggak ada hubungannya benar atau salah ya. Saya tidak berpihak ya. Karena negara Israel itu bisa dipercaya. Kalau contohnya misalnya Amerika membela Gaza, apakah bantuan mereka itu balik lagi kepada mereka? Enggak. Kalau Amerika membela yang namanya Israel, apakah bantuan mereka balik? Iya pasti balik. Mereka tukeran ilmu pengetahuan, ya, teknologi dan sebagainya. Ada banyak yang diharapkan dari Israel. Jadi hubungan daripada Amerika dengan Israel itu sebenarnya ya lebih simbiosis mutualisme tahu sebenarnya, bukan hubungan agama, nggak ada hubungannya ya. Ya, nggak ada hubungannya. Israel kan mayoritas Yahudi kan, Amerika mayoritas Kristen ya, nggak ada hubungannya kan. Harusnya kalau Amerika membela itu ya mayoritas Kristen bukan mayoritas Yahudi kan. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme gitu. Kemudian faktor daripada diplomasi ya, diplomasi daripada Israel itu sangat kuat sekali. Lobby-lobby diplomasi itu sangat kuat sekali ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa negara-negara Arab tidak peduli dengan Gaza? Karena alasan yang paling masuk akal itu karena ada perjanjian Abraham Accord. Jadi Abraham Accord ini ya negara-negara Arab itu berjanji tidak lagi ya perang-perangan gitu ya, bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka sudah kapok gitu. Mereka juga kan sudah pernah battle kan. Dulu pas ya konflik tahun berapa itu ya. Ada tuh zaman dulu tuh ya Yom Kippur ya. Israel dikepung oleh beberapa negara, dikeroyok, tapi Israel tetap survive. Jadi orang-orang Arab berpikir, mohon maaf ya, saya tidak membela Israel ya. Saya di sini benar-benar netral ya. Kalau yang menang itu Mesir, saya akan mengatakan Mesir menang. Kalau Arab menang, saya akan mengatakan seperti itu. Tapi pada faktanya kan yang menang Israel kan. Bayangkan dikeroyok guys, dikeroyok 6 orang gitu, tapi masih survive. Ya takut lah, ya kan. Jadi mereka semacam ada trauma gitu ya, makanya ada perjanjian yang namanya perjanjian Abraham Accord ya. Kalau misalnya Anda mengatakan warga Konoha, oh itu kan mereka itu sudah tidak ada lagi yang namanya jiwa nasionalisme keagamaan dan sebagainya. Ya negara-negara Arab itu lebih peduli dengan negaranya lah, nggak seperti Konoha gitu. Konoha itu kan heboh sendiri gitu, saya nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa Konoha itu heboh sendiri gitu. Padahal kan sama-sama bayar pajak juga, kita berhak dong ya. Misalnya kalau mereka mengirimkan bantuan ke Palestina, kita berhak kritik dong ya. Jangan mentang-mentang mayoritas, ya kita yang semena-mena, nggak boleh seperti itu ya. Ya nggak boleh seperti itu guys ya. Kalau seperti itu ya Konoha akan bubar guys kalau seperti itu ya. Dikit-dikit mayoritas, kita mayoritas, suka-suka kita, nggak boleh seperti itu. Kita semua bayar pajak kok. Itu yang menghancurkan sebuah negara guys. Itu namanya keegoisan ya. Kemudian apalagi alasan yang paling mempengaruhi. Karena orang-orang Arab itu berpikir bahwa Hama itu adalah proksi daripada Iran. Sementara warga Konoha tidak menerima hal ini. Karena mereka berpikir bahwa Hama itu adalah pahlawan. Padahal kan udah berkali-kali dibilang bahwa Hama itu adalah proksi daripada Iran. Jadi kalau membela Hama itu sama seperti membela Iran gitu. Padahal kan di Konoha kan Iran tuh dikata-katain kan. Dikata-katain sesat kan. Syiah lah, apalah gitu. Ya, ketika terjadi masalah seperti ini, warga Konoha bondong-bondong ya membela yang namanya Iran, padahal di belakang dikata-katain. Jadi munafik tahu sebenarnya. Ya guys. Kemudian apalagi yang paling mempengaruhi?
Ya karena kita kekurangan membaca ya. Jadi kalau kita rajin membaca itu ya, maka kita akan bisa berpikir rasional gitu, berpikir kritis. Sebenarnya ini adalah hubungannya dengan donasi tahu guys. Kenapa konflik-konflik seperti ini seperti digeneralisir gitu, terus ada iklan-iklannya gitu ya. Ada orang yang minta-minta di online gitu. Saya juga nggak tahu apakah itu disalurkan atau tidak. Pada buktinya ya, pada faktanya Indonesia nggak masuk tuh donatur terbesar di Valentina, nggak ada tuh. Donatur terbesar di Gaza itu Amerika. Saya juga nggak tahu donaturnya itu atau donasi itu disampaikan apa enggak gitu. Apa masuk kantong. Dugaan saya banyak yang masuk kantong tuh. Makanya ya konflik seperti ini sengaja dikebur-kemburkan karena apa ada duitnya gitu. Sama seperti ini misalnya nih ada peminta-minta di pinggir jalan. Peminta-minta di pinggir jalan itu kan rata-rata 80%-nya itu ada yang koordinir tahu guys ya. Ada koordinatornya gitu. Mereka tuh tiap pagi diantarin pakai mobil gitu. Mereka itu bukan benar-benar pengemis. Mereka orang-orang yang berada kok punya mobil, punya rumah gedong, cuman nggak dinampakin aja. Mereka itu ada yang koordinir tahu guys. Pengemis-pengemis yang ada di Konoha itu. Sama seperti itu donasi-donasi yang ada di Valentina juga kan ya, yang mau mengirimkan donasi ke Valentina itu ada yang koordinir tahu guys ya. Kita nggak tahu apakah itu disampaikan atau tidak ya kan. Jadi saya tuh curiga kenapa hal ini digebor-geborkan ya karena menguntungkan lah, sangat menguntungkan bagi orang-orang yang jahat gitu ya, yang pengen donatur gitu sehingga ya dari sinilah mereka makan gitu dari donatur-donatur seperti itu karena mereka tahu bahwa warga Konoha itu adalah pasar donatur terbesar di dunia. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling ini guys, orang yang paling dermawan sedunia. Orang Indonesia itu ya misalnya nih ya, dia cuma punya duit 20.000 di kantong ya terus dia jalan kaki, dia tuh berani ngasih ya, orang Indonesia itu berani ngasih 10.000 atau 15.000 tinggal goceng di dompet. Tapi ya peminta-mintanya bawa motor Harley gitu ya, atau mobil sedan gitu ya. Tapi dia jalan kaki nggak punya apa-apa. Jadi orang Indonesia itu seperti itu guys, dermawan banget. Ya, saya tuh curiga gitu ya. Kenapa orang Indonesia itu dermawan banget? Dugaan saya ya, Konoha itu bukan dermawan sebenarnya, tapi lebih ke bodoh gitu ya. Tidak menggunakan otak pikiran gitu. Apakah duit saya ini akan dimanfaatkan untuk hal yang baik atau tidak? Ya, menurut saya seperti itu ya. Jadi orang Indonesia itu adalah orang yang paling dermawan di dunia dan inilah yang dimanfaatkan oleh donatur-donatur yang ada di Valentina. Dugaan saya ya. Ya, donatur mengalir terus sehingga apa? Sehingga berita-berita seperti ini sering digalakkan gitu. Ya, padahal kan masih ada tuh konflik-konflik yang lain, negara lain kalau mau bantu seperti Pakistan versus Afghanistan ya. Di Nigeria juga banyak tuh masalah kan. Di Papua tuh banyak tuh konflik ya. Jadi kita itu sebenarnya mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita itu sebenarnya karena setara dengan IQ gorila sehingga kita mudah dimanfaatkan. Itu sebenarnya intinya. Kalau kita cerdas, kita tidak seheboh ini kok. Jadi bagaimana solusinya? Saya tidak hanya mengkritik ya. Solusinya itu ya kita harus berpikir rasional, cerdas gitu. Pendidikan dibenerin dulu gitu. Pendidikan nilai gizi itu mempengaruhi IQ seseorang. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang ber-IQ tinggi ya. Tapi ya setidaknya saya mengetahui gitu apa sih dibalik daripada sebuah propaganda. Ini kan semacam propaganda tahu guys. Sebagai alat tawar daripada politik. Jadi kalau seseorang politisi mau menang itu mereka akan teriak-teriak, saya membela Valentina, maka mereka akan menang tuh. Ya, itu kuncinya guys. Oke, sekian video ini terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.